bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan Halo, selamat siang Bu Yulen. Halo, selamat siang Pak John. Apa kabar Ibu? Ya, kabar baik Pak. Hanya saja ada sedikit masalah nih Pak, pengen curhat nih. Oh gitu. Adakah yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau berbincang-bincang mah dengan Pak John nih, cuma Pak John ada waktu kok sebentar. Oh bisa sekali Bu. Kebetulan saya lagi tidak sibuk dan ada waktu luang, ada waktu kosong gitu. Apa yang Aduh. Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Oke, saya bersyukur sekali kalau Pak John ada waktu. Nah, saya ini Pak John mau dapatkan solusi dari masalah yang hadapi saat ini Pak John. Begini Oh, Pak John, saya ini merasa bingung. Saya ini sudah mengajar dengan maksimal, sudah usaha dengan maksimal. Saya rasa Pak John sudah mengajar dengan maksimal. Cuma saat ulangan kemarin nih, hasil ulangannya anak-anak nih Pak John di bawah standar. 50% lah, bisa dibilang di bawah standar. Saya agak kecewa juga Pak John dengan hal tersebut. oh ya. Jadi itu masalah yang Ibu alami ya. Jadi jika dianalisa apa yang membuat siswa tidak antusias itu atau tidak semangat mengikuti pelajaran yang Ibu berikan gitu? Kalau saya ah, lihat ya selama saya mengajar Pak John, Iya, mungkin saat saya memaparkan materi dengan metode yang saya ajarkan, saya rasa menurut saya ini sudah pas, sudah bagus, sudah ini apa begitu. Tapi memang ada kelas kan saya mengajar ada 4 kelas Bapak John. Jadi di kelas iya, ini saja saya sedikit kewalahan betul dengan anak-anak ini. Saat saya menjelaskan, sebentar ada yang sibuk main HP, ada yang sibuk cerita-cerita sendiri. Kadang juga saya tegur. Nah, setelah saya tegur, mereka aman. Saya lanjut lagi. Tapi begitu nanti minggu depan lagi Pak John. Nah, sama lagi, mulai lagi seperti itu. Itu yang jadi persoalannya saya Pak John. Saya bingung juga, saya agak kewalahan juga dengan satu kelas ini saja. lalu apakah Ibu pernah melakukan analisa bahwa hal tersebut terjadi karena memang, di jam yang rawan dalam kutip ya, rawan-rawan lapar, ngantuk, atau memang ada sesuatu penyampaian yang agak kurang, untuk menarik, minat serta didik gitu? Mungkin Ibu pernah melakukan analisa tersebut atau tidak gitu? Hmm, Selama ini ya yang saya apa ini saya sudah maksimal, saya sudah pakai juga bahan ajar Pak John, Ah, pendukung seperti ini metode-metode mengajar yang menarik minatnya mereka. Sudah juga saya share sebelum pelajaran. Tuh saya sudah share di grup WA Pak John. Jadi PPT-nya sudah saya share sebelum pelajaran tersebut. Jadi sebelum pelajaran saya sudah share materi di grup WA di grup kelasnya mereka tuh sudah saya share. Jadi oh saya ya, rasa sudah maksimal Pak John. iya. Oh, selain media yang sudah Ibu siapkan itu berupa PPT dan bahan ajar, menurut Ibu apa yang mungkin menarik agar siswa tersebut bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran yang Ibu, lakukan gitu? Saya rasa mungkin saya punya PPT kurang menarik ya Pak John. Jadi mungkin Mmm, saya harus buat mungkin pakai aplikasi yang sekarang ini kan Canva. Canva itu iya, kan bikin template-nya kan banyak tuh Pak John. Apalagi saya jam-jamnya di jam-jam rawan, jam-jam siang, mereka sibuk sendiri mungkin kalau saya pakai kaitkan bikin PPT-nya pakai Canva atau juga mungkin saya bisa sisipkan game, es iya, breaking di jam-jam rawan, apalagi saya mengajarnya matematika, Pak John, pasti eh, anak-anak tidak mengantuk, tidak sibuk sendiri lagi. Mungkin bisa seperti iya, itu ya, Pak John. iya, itu bisa Ibu lakukan sih, menarik sekali dan, dari pemaparan Ibu tadi. Menurut Ibu, apa solusi yang bisa Ibu tawarkan untuk pembelajaran yang kurang menarik tadi? Solusi yang saya tawarkan ya,
itu tadi dengan ini apa PPT yang dengan Canva yang menggunakan template-template yang menarik supaya anak-anak juga bisa melihat bisa segar apalagi anak SMA. Terus bisa juga dengan ice breaking, dengan games, dan juga teknik mindfulness supaya mereka tuh lebih siap ikut pelajaran. Karena kadang ya memang saya juga sendiri tidak memperhatikan dengan baik hal-hal tersebut apalagi di kalangan anak SMA. Mungkin bisa seperti itu, Pak John. Ya, kira-kira apa komitmen Ibu selanjutnya dan siapa yang membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen Ibu tersebut? Komitmen saya, ya saya harus belajar sudah Pak John. Saya harus belajar untuk buat PPT yang baik, yang bagus, yang menarik minatnya anak-anak. Terus saya harus belajar menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelas. Tentunya kalau uh, yang mendukung, yang membantu pasti saya harus berkolaborasi, Pak John. Berkolaborasi dengan teman-teman. Karena kalau ini membuat PPT yang menarik, saya butuh juga dukungan dari teman-teman. Jadi saya bisa tanya ini yang bagusnya seperti apa, John. Ya, benar sekali Ibu. Dan jadi kapan nih hal tersebut Ibu mau terapkan yang menjadi komitmen Ibu tadi gitu? Kira-kira kapan Ah, Ibu terapkan hal itu? ya minggu depan ya Pak John. Saya pas ada jam di kelas itu saya coba mempersiapkan dari sekarang supaya minggu depan saya bisa menerapkan itu. Luar biasa ya. Ya, baik Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari hasil kucing hari ini? Yang saya dapatkan, ya saya dapatkan solusi, Pak Jo, dari masalah yang saya hadapi tadi. Saya Mhm. dapatkan solusi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa menarik, supaya anak-anak itu bisa konsentrasi dalam pelajaran, sehingga saat ulangan hasilnya juga baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu nih setelah kucing hari ini? Perasaan saya ya lega, Pak John, karena saya rasa saya didengar, saya didukung, saya diberikan solusi untuk saya belajar mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak John. Nah, ya. Nah, itulah beda kucing sama konseling Ibu ya. Kalau Ya, konseling itu kita memberikan apa namanya solusi per teman. Tapi kalau kucing itu pasti ya kita harus mencari solusi sendiri dengan dengan bantuan kita membutuhkan orang yang mendengarkan apa permasalahan yang kita alami begitu. Baik Bu, saya menunggu hasil lanjutan dari yang akan Ibu terapkan di kelas ya Bu ya. siap. Terima kasih Pak John untuk waktunya. Baik, sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu. Ya, sampai jumpa. Halo, selamat siang Pak John. Ibu Julen, bolehkah saya meminta waktu Ibu sedikit saja? Saya mau bercerita tentang Boleh apa yang dong saya Pak alami tadi, John. Bu, ketika dilakukan supervisi oleh pengawas, Bu. Ibu punya waktu tidak? Sedikit saja. Bolehnya Pak John, boleh sekali Pak John. Silakan. Ada apa nih Pak John? Begini Bu Julen, saya baru saja mendapat teguran dari Bapak Kepsek karena menerima laporan dari Pak Pengawas gitu. Pada saat Pak Pengawas melakukan supervisi di kelas gitu, pada saat saya melakukan pembelajaran. Nah, di sini pada saat Pak Pengawas melakukan supervisi, beliau ada rasa keberatan dengan hal yang saya lakukan, yaitu saya menyampaikan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks gitu. Nah, dan saya sudah ini juga, ketika saya diingatkan oleh Pak Pengawas, saya juga sudah menyampaikan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, di sini mungkin hal tersebut yang menyinggung perasaan dari Pak Pengawas tersebut, makanya beliau memberikan laporan terhadap kepala sekolah gitu. Oke, baik Pak John. Jadi Pak John mendapat teguran ya dari kepala sekolah. Nah, menurut Pak John nih, apa hambatan sehingga Pak John ini memilih tidak menggunakan buku teks? Nah, begini, saya mungkin sudah terbiasa Bu ya mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya pelajari dan saya kuasai.
Jadi Pak John merasa sudah menguasai materinya sehingga tidak membutuhkan buku teks lagi ya. Iya, Nah, benar sekali. sekarang apa sih kelebihan yang Pak John rasakan saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Karena itu di situ saya merasa lebih bebas itu Ibu, dalam menyampaikan materi tersebut gitu. Ya, dan sebagai implementasi dari mereka mengajar gitu ya. Hmm. Oke, Pak John merasa lebih bebas. Nah, kalau Iya, saya boleh tahu nih ya, Pak John iya. ya, pada saat mengajar nih, Pak John menggunakan sumber belajar apa saja kalau tidak menggunakan buku teks? Oh ya, jadi pada saat itu saya juga, saya menggunakan, sumber belajar dari internet ya, seperti video pembelajaran di YouTube gitu, artikel ilmiah dari internet gitu yang saya print, saya bagikan kepada peserta didik gitu. Oh ya, pakai internet, video dari YouTube ya yang Iya, sudah di-download. iya. Nanti ditayangkan ke anak-anak ya. Ditayangkan di dalam Iya, kelas itu pada saat proses pembelajaran. iya, iya. Menurut Pak John nih, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid sehingga Pak John ini tidak menggunakan buku teks? Ah, gimana ya, saya pikir-pikir kembali menggunakan buku teks itu sebenarnya tidak akan, menghambat, eksplorasi murid ya, bahkan, bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor, materi pembelajaran gitu. Iya, benar sekali. Saya juga setuju dengan Pak John bahwa kalau menggunakan buku teks itu mengeksplor mereka, minat mereka untuk membaca. Nah, dari apa yang Pak John sampaikan tadi, semua sumber belajar itu kita bisa jadikan media untuk kita Iya, belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik untuk iya, siswa tersebut menggali potensi iya, dari benar, murid yang ada di sekolah, Pak John. benar Nah, sekali. jadi sekarang nih. Apa nih rencana Pak John untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama sih saya akan menghadap kepala sekolah, lalu menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa, bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan bapak pengawas supaya masalah ini bisa terselesaikan gitu dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan gitu Ibu. Iya, bagus sekali Pak John, betul sekali bertemu dengan Pak Pengawas supaya masalah ini dia tidak panjang lagi dan tidak membuat Pak John Benar, juga jadi kepikiran. iya Bu. Nah, apa nih komitmen Pak John? Eee Komitmen ya. Saya selalu berkomitmen, membuat rencana pembelajaran yang menggunakan sumber belajar untuk mengeksplor materi, sehingga peserta didik dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat peserta didik atau anak didik saya itu senang dengan kegiatan eksplorasi materi dan ada unsur, tidak tanpa ada unsur paksaan maksudnya itu. Akan saya Iya, serahkan pemilihan sumber belajar kepada peserta didik itu sendiri gitu. Kebetulan kan, kita memang masih ke-13 tapi dalam pelaksanaan pembelajaran itu kita sudah mencoba untuk memperkenalkan, kurikulum mereka kepada peserta didik. Apalagi kan di kelas 6 gitu, sehingga mereka tidak merasa kaku pada saat mereka kelas 7 atau SMP gitu. iya. Bagus sekali Pak John. Saya juga sangat mendukung apa yang Pak John akan lakukan. Semoga akan berhasil dan sesuai dengan harapan. Jadi Pak John ya, apa yang Pak John dapatkan dari hasil kita coaching hari ini? Di sini saya merasa senang ya, bisa istilahnya berkolaborasi, bisa mengeluarkan unek-unek dalam hati saya tentang permasalahan yang saya alami dan juga di sini juga saya dapat belajar bahwa, eee, membutuhkan, seseorang untuk, mendengar keluh kesahnya kita, tidak selamanya solusi itu datang daripada orang yang mendengar keluh kesah kita gitu. Jadi solusi Ya, sendiri itu bisa timbul dari, kita sendiri gitu. Jadi ini sangat luar iya. biasa, satu hal yang baru untuk saya dan, saya akan terus belajar, belajar dan belajar lagi
sehingga memperkaya kompetensi saya, sehingga kedepannya tidak akan terulang lagi hal-hal seperti tadi itu ditegur oleh Bapak Kepsek karena ada terdapat hal-hal yang seperti yang ditemukan oleh Pak Pengawas tadi. Iya. Bagus sekali Pak John. Baik, terima kasih Pak John. Sampai di sini saja Ah, kita punya pertemuan sama-sama hari Ibu. ini Pak Terima John. kasih juga sudah mendampingi, membersamai saya, mendengar keluh kesah saya, mencoba untuk mengeksplor tingkat pemahaman saya, sehingga solusi itu bukan datang dari Ibu, tapi datang dari diri saya diri saya Iya, sendiri. Terima kasih. sama-sama Pak John. Selamat berproses. Amin untuk Ibu juga ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu